Saudara, satu ketika Yesus diundang di salah satu perkawinan yang ada di Kana. Ketika itu orang berkata begini, ini sementara pesta saudara. Waduh, anggur kita habis. Mungkin saudara berpikir begini, kok pada zaman dulu aja orang melakukan pesta bisa menyediakan anggur. Saudara, anggur di sini bukanlah anggur yang memabukkan, tetapi anggur ini adalah anggur minuman. Bukan minuman keras ya. Karena ini anggur yang enak. Ya, menurut penelitian saudara. Saudara, ketika itu Ibu Yesus katakan begini, pada waktu Tuhan pesta katakan begini, waduh, kita kehabisan anggur. Tiba-tiba Ibu Yesus katakan begini kepada Tuhan Yesus, kita kehabisan anggur. Yesus katakan begini, Ibu, waktuku belum tiba. Saudara, Yesus sendiri berkata begini, waktuku belum tiba, artinya belum saatnya dia melakukan mujizat. Tetapi pada waktu Yesus berkata kepada ibunya, waktuku belum tiba, sedikit pun ibu Yesus tidak ada rasa takut, tidak ada rasa panik. Malah dia katakan begini kepada pelayan-pelayan pesta, apa yang dikatakan oleh Yesus, lakukanlah itu. Contoh aja lah, Mama Loisa bikin pesta besar, tiba-tiba kehabisan minuman. Kira-kira bagaimana perasaan Mama Loisa? Takut ya. Tetapi kata Alkitab saudara, ketika Tuhan pesta berkata kepada Ibu Yesus, kita kehabisan anggur. Dia cuma katakan begini kepada Yesus, kita kehabisan anggur. Yesus aja bilang, belum saatnya aku melakukan mujizat. Tapi Ibu Yesus gak peduli. Dia tidak ada sedikit pun rasa ketakutan, kepanikan dalam hati. Dia cuma berkata kepada para pelayan, apapun yang dikatakan oleh Yesus, lakukan itu. Saudara, saya mau kasih tahu ya, perkataan Yesus itu adalah perkataan yang mengandung kuasa. Apakah perkataan Yesus itu? Perkataan Yesus itu adalah firman Allah. Karena Alkitab katakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman ini adalah berkuasa. Saudara, saya mau kasih tahu, suamiku mungkin pernah bersaksi di ibadah keluarga. Saya kalau sakit saudara, saya kasih tahu, separah apapun penyakit yang saya derita saudara, tidak ada sedikit pun rasa takut bertengger di hati saya. Bukan saya yang takut, malah suamiku yang takut. Saya sedikit pun gak ada rasa takut. Bahkan kalau saya sakit gak mau ku kasih tahu suamiku. Cuma suamiku lihat dari gerak-gerikku. Kadang-kadang saya sudah bangun tengah malam, udah ya gimana lah. Ya, dia bertanya kenapa ini. Ayo ma, daripada kamu lebih parah, kita periksa aja. Saya tidak mau sebenarnya saudara. Ya, dia bilang kita periksa aja. Ya udah. Dia bawa ke Palangka saudara. Saya bilang enggak mau saya pergi periksa. Tiba-tiba dia desak lagi. Ayo ma, percuma kita datang sini kamu tidak periksa. Daripada saya bertengkar, biar aja pergi. Saya sudah berdoa ini di rumah. Memang Tuhan gak berkenan. Sampai kami di dokter, dokternya lagi cuti. Haleluya. Saya bilang berarti memang Tuhan tidak berkenan. Amin. Ya. Saudara, saya kasih tahu ya. Bukan berarti dokter itu tidak perlu. Tergantung apa? Tergantung iman saudara. Kalau kita punya dasar iman yang kuat, sekali percaya kepada Yesus, sekali percaya kepada perkataan firman, itulah yang kita yakini. Tadi pas waktu saya datang, Mama Loisa bersaksi, Mama pendeta puji Tuhan. Tadinya Loisa itu mau kubawa ke dokter, mau operasi. Sudah kami pergi ke klinik mau ambil rujukan, tapi sepertinya berbelit-belit. Surat rujukan aja gak dikasih. Ternyata memang Tuhan gak berkenan. Tuhan mau Mama Loisa harus punya iman sendiri. Amin.
Sekarang kering. Papa Loisa nggak tumbuh lagi kan? Kering total saya lihat. Wah, itulah iman. Udah nggak ada bekas saya lihat. Waduh, luar biasa. Itulah iman. Karena Alkitab katakan, iman itu akan timbul kalau kita suka dengar firman Allah. Karena firman Allah lah yang bisa memberikan pertumbuhan iman di dalam hati nurani kita masing-masing. Amin. Saudara tahu, habis kami dari Palangka, kami sudah pulang gak jadi periksa. Sampai di rumah saya cuma doa puasa. Saya cuma katakan begini kepada Tuhan, hidup dan matiku ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Mau dokter terkenal sekalipun saya sewa, kalau Tuhan bilang besok kamu aku jemput, ya saya pasti mati. Iya toh, karena kan hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Dokter aja nggak bisa menentukan Pak nyawa kita. Betul nggak Pak Jonat? Apa Pak Simpson? Itu yang saya imani. Kalau memang Tuhan bilang, walaupun kamu pikir sewa tuh dokter terkenal, tapi kalau Tuhan bilang besok aku jemput kamu, tetap aku akan mati. Makanya ketika saya berpuasa, saudara, saya katakan hidup dan matiku ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kalau memang saya sudah tidak ada guna di dunia ini, kalau memang Tuhan sudah tidak pakai saya di dunia ini, oke, berarti tugasku sudah selesai, silakan ambil nyawaku. Amin. Makanya aku katakan jangan pernah takut kepada kematian. Yang pasti, kalau kita melakukan sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan, malaikat di sorga pasti akan menjemput kita. Berulang-ulang kali saudara saya katakan, kalau kita mati karena mabuk, kalau kita mati karena berjudi, kalau kita mati karena berzina, ya, kalau kita mati melakukan kejahatan di hadapan Allah, firman Tuhan bilang sudah pasti malaikat maut yang akan menjemput kita, membawa kita ke neraka. Karena itu ada bukti-bukti Alkitab yang sudah berulang kali saya jelaskan di gereja. Amin. Ya, untuk itu persiapkan rohani kita mulai dari sekarang. Saudara, seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Yesus, tidak ada rasa kepanikan sedikit pun dalam hatinya. Meskipun anggur sudah habis, dia cuma bilang begini kepada para pelayan, apapun yang dikatakan oleh Yesus, lakukan itu. Saudara, apapun yang dikatakan oleh Yesus, lakukan. Firman ini adalah perkataan Yesus. Kalau Tuhan bilang jangan takut, jangan takut. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau Tuhan bilang jangan cemas, jangan cemas. Kalau Tuhan katakan begini, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Karena apa? Perkataan itu mengandung kuasa. Dan Alkitab katakan, barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan. Kita berusaha menjaga nyawa kita, memelihara nyawa kita, saudara. Tuhan bilang, dia justru pasti akan kehilangan nyawanya. Tapi kalau kita tidak takut dengan nyawa kita cuma bergantung sepenuhnya hanya di dalam genggaman tangan Tuhan. Karena hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka mengikuti perkataan daripada Yesus, Yesus katakan begini, isilah tempayan-tempayan yang kosong itu dengan air. Boleh saya kira-kira air itu bisa jadi minuman gak? Air mentah loh. Isi kata tuh tempayan-tempayan dengan air. Orang kan pasti bingung, masa orang butuh anggur kok Yesus cuma bilang isi air. Iya kan, seharusnya kan Yesus isi anggur. Betul nggak Pak? Orang kan ingin melihat di depan mata kita. Nah, itulah manusia. Kadangkala manusia itu berpikir cuma 5 meter jauh ke depan, tapi Tuhan itu melampaui akal pikiran manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah mereka sudah isi penuh semua tempayan-tempayan, beberapa menit kemudian mereka buka, tempayan itu sudah berubah menjadi anggur. Anggur apa? Anggur yang terbaik. Amin. Anggur itu berbicara tentang firman Allah. Firman Allah adalah anggur yang terbaik. Kalau kita makan minum firman Allah, itulah yang akan menyelamatkan jiwa kita masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Tuhan berkati kita.